Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Kita, edisi pendakian horor di Gunung Gede Pangrango. Oke teman-teman, ini podcast perdana kita di Cerita Kita. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, sahabat gue sendiri. Sahabat gue sendiri, dia bakalan nyeritain tentang pendakian horor dia waktu tahun berapa mas waktu itu? Tahun berapa ya? 2000, pokoknya antara 2003 2004 ya. 2003-2004, berarti hampir Ratusan purnama sih. ratusan purnama, Iya. 17 tahun yang lalu lah. Gua 17 tahun yang lalu. ya, Itu bisa. 2003 gue masih SD tuh mas. Oh gitu. Gue sih Masih SD, gue belum ngelewatin purnama gue. hmm, Nah kali ini dia bakalan cerita tentang pendakian horor dia di Gunung Gede Pangrango lokasinya. Jadi kita mulai cerita dari mana nih mas? dari kita Awal lu pendakian tuh berapa orang? dari nyundut rokok sih. Oh dari nyundut rokok ya udah, nyundut dulu rokoknya. Gua waktu itu berangkat kalau nggak salah hari ya biasa sih, inian weekend, pendakian weekend lah. Oh kalau nggak Sabtu Minggu berarti ya? Berangkat Jumat malam. Mhm, Ya Jumat malam ya Minggu sore udah turun. mhm. Berarti naik hari Sabtu tuh? Naik hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Iya. Itu berapa orang ya? Satu, dua, cewek tiga, Mhm. lima. Cowok lima. Berarti 8 orang ya? Iya. Cewek 3, cowoknya 5 tuh. Cowok lima. Terus? Ya gue bisa nih ngerokan nih. Bisa ngerokok aja, slow. Oh berarti 5 orang, cewek 3 sama cowok 5 tuh ya? Ya. Terus? Terus Berangkat kita berangkat dari rumah naik motor. Oh bawa motor tuh rame-rame Naik tuh. motor kita Touring tuh gitu ya? touring, berarti 8 orang pasangan ya? Pasangan. Ya sebenarnya sih kayak apa ya namanya? Apa tuh? Apa sih kalau kita mau jalan terus kayak tanda-tanda apa? Oh firasat. Firasat ya. Ada firasat. Firasatnya sih tuh udah ada banget. Heeh. Kayak gue seminggu sebelum Berangkat? hari itu berangkat itu kan gue sempat jatuh juga tuh naik motor Oh jatuh dari motor? di daerah ini global sekolahan Oh Bintaro gitu di ya? bundarannya tuh. Heeh. Sempat jatuh. Terus? Sampai pas hari gue berangkat juga itu masih ada lecet di kaki. Dipaksain berarti Paksain dulu. lah. Maksudnya ya takutnya ngecewain temen juga kan. Nggak enak ya? Nggak jadi berangkat ya. Terus itu satu. Nah yang kedua, nah itu ada tuh teman gue juga. Topan lah, namanya Topan. Nah Topan tuh datang, dia juga harusnya kan ikut, cuma dia juga kayak ada halangan juga nggak bisa ikut. Ngomongnya tuh biasanya tuh yang ngomongnya bercanda biasa. Nah ini ngomongnya kayak nyentuh banget, maksudnya. Rada serius gitu ya? Iya rada serius. Jadi ya kalau di gua pribadi sih kayak ganjel banget. Lu hati-hati gini-gini. Naik terus apa? Baca-baca doa. Nah itu tumben nih anak nih, biasanya selengean nggak jelas. Ini malah keserius gitu ya Ini buat serius tuh ngingetin lu pas mau Udah, berangkat itu. ya mungkin gua ambil positifnya aja kan. Nah ya udah bener juga sih. Udah, nah yang ketiga itu si maksi kita ketukar Di base camp? di base camp. Nah base campnya itu kan kita di ngurusnya itu teman gue di Di Cibodas apa? Cibodas. Oh di Cibodas tuh. Cibodas. Jadi sebelum kita ke Putri mampir dulu Cibodas ngambil si maksi kan. Teman gue ngambil, namanya itu si Andre. Nah namanya dia itu ketukar. Apa namanya si maksinya? Jadi kita 8 orang. Ibaratnya leadernya itu si Andre itu. Andre leadernya dia ketukar. Nah yang si maksi kita tuh diambil juga ketukar sama orang yang namanya Andre juga. Oh sama namanya, Iya. sama yang tuker itu ya? Nah akhirnya kan kita kena ngurus ulang di Putrinya. Nah itu maksudnya dari gua sih sama si Andre ini kan lumayan deket juga temen, bukannya deket hubungan ya, deket temen. Nah kok ini kayaknya ada tanda-tanda nggak enak, udahlah kita positif aja, jalanin aja. Iya betul. Ya udah, hari pemberangkatan kita sampai situ dulu, sampai base camp Putri. Iya, Cibodas. Udah selesai ngurus berarti? Udah selesai ngurus itu jam 5 subuh lah, dikit lagi ajan subuh. Dikit ajan subuh ya nggak sempat tidur juga kan. Biasanya
gue kalau mau nge-track begitu masih sempat tidur lah, paksa-paksain, jadi sampai sana tuh jam 12. Jadi pagi masih bisa tidur. Nah ini enggak, karena udah mau subuh kan, nanggung juga tuh. Akhirnya jam 5 lah, jam 5 pagi itu kita mulai nge-track, ngurus segala macam di base camp itu. Pintu masuk itu apa sih namanya? Balai ya, yang kalau kadang sampah suka di di situ kan, di situ ngurus lama. Dan pokoknya itu selesai, kita naik itu ya belum ada apa namanya, tanda-tanda masih biasa aja, masih asik tuh ya pas pertama kali naik gitu ya, masih nyaman lah, belum nyakitin. Terus ada firasatnya ada ya, kalau menurut gue pribadi sih, kalau dari gue itu lu yang gerbang itu apa sih yang udah kayak lumut? Di pos 1 itu ya? Di pos 1 ya. Oh berarti ini lu naik lewat jalur Putri ya? Jalur Putri. Nah jalur Putri di pos 1 itu kalau gue pribadi sih itu kayaknya udah nggak, awal tuh kayaknya udah beda banget. Tadinya cerah, gimana ya, matahari juga yang masuk tuh dari pohon tuh. Masuk, ini mah nggak, kok kayak anyep, sunyi gitu ya. Tapi pendaki kanan kiri itu masih biasa aja sih. Masih ramai berarti. Dan gitu juga, kita juga masih jalan, masih barengan tuh, masih sampai pos itu. 8 orang masih komplit. Terus kita mulai start lagi dari itu pos 1. Di pos 1. Pos 1 itu mulai, nah itu udah agak kepisah-kepisah. Bisa dibagi berapa kelompok tuh? 2, 3 lah. 3 kelompok. Bisa jadi 3. Yang 2 orang paling depan itu namanya si Semi sama si Rizky. Semi sama Rizky ya kan dia lumayan cepat juga tuh. Ya buat apa sih kalau leader tuh, bukannya leader sih, apa sih kalau buat duluan tuh? Nggak tahu gua. Ya leader lah. Pioner masa depan. Terus dia di depan berdua, berarti masih berapa belakang? Masih 6. Nah yang 2 lagi, nah ini cewek yang ntar kita bahas nih, namanya itu Ita. Ya. Italia. Anonim ya, Ita tuh anonim. Namanya itu Ita. Di jalan, nah itu barengan sama si Gugun. Gugun di belakangnya si, tadi depan Semi sama si Rizky itu. Di belakang duluan, nah gua di belakang tuh. Gua masih Andre. Sama ketiga teman lu itu. Cewek Lisa sama si Yuli. Sama si satu lagi Putri. Sebut saja Putri. Cewek lagi ya? Iya. Enggak dong. Kan cewek 3. Tadi kan udah jalan dulu sih ini. Si Ita. Terus? Berarti tinggal berapa tuh? 2, 4, tinggal 4 ya? Iya, tinggal 4 di belakang. Iya, belakang. Ya itu tinggal gua, Andre, Lisa, sama si Yuli. Tinggal 4 tuh yang belakang. Tinggal berapa yang belakang. Nah kebetulan si Lisa ini adanya si Andre. Yang tim leader lu itu. Si ini, nah gua jalan. Terus nah itu kayak mulai tuh mulai hawanya semakin gimana ya, nggak enak ya, horor-horornya mungkin udah dapet sih pas lu udah lewat pos 1 itu. Lewat pos 1 terus udah mulai hujan juga. Enggak, pertama kayak kabut udah mulai turun tuh. Kabut terus kabut mulai turun ya, nggak lama hujan juga dibilang deras banget juga enggak. Gerimis banget juga enggak. Sedang lah ya berarti. Buat ngebasahin ini lumayan, buat becek-becekin. Terus nah itu udah mulai jalan, kita juga udah mulai keberatan juga kan tuh jalan kalau pas udah hujan gitu. Selalu sendiri kan trek Putri. Iya betul, tanah ya, parah jalur air. Tanah. Jalan. Ya itu si yang di depan tadi si Semi sama si Ita. Enggak, yang cowok Semi sama si Rizky itu kan belakangnya si Ita sama si Gugun. Ya. Ipan sama si Ipan siapa? Si Yuli sama si Gugun itu tadi. Nah, itu dia jalan, dia mungkin
Nah itu yang diterpa masalah pertama itu ya dia itu. Oh. Ya, mungkin boleh bilang barisan kedua regu kedua lagi dari tim kita itu. Iya. Dia udah kena gangguan dulu. Ya mungkin gejala awalnya ya apa sih kalau orang naik gunung tuh kalau udah kondisi hujan, Hipo kali ya. hipo mungkin ya. Itu udah dikebutin juga sama pendaki. Oh, terus Nah, pendaki lain ini sambil minum nih. minum. Ya masa lu liatin dong. Oh, berarti dia udah mulai kendala divonis gejala hipo tuh. Ya sama pendaki-pendaki mungkin pendaki-pendaki yang kebetulan udah deket dia ya posisinya kan lumayan juga tuh space antara si kita Gugun sama gua tuh yang belakang paling belakang lumayan juga. Nah gitu ya, mungkin tuh udah mulai dipojokin pokoknya first aid lah apa sih namanya pertama lah udah Tolongin sama pendaki lain tolongin tepatnya gue lihat disenderin ke pohon tapi ngebelakangin dari trek. Jadi kalau dari gue tuh ngeliatnya pada belakangnya dulu ya. Belakang oke dong. Nah gue dari tim yang paling belakang kan jalan sedikit agak duluan tuh. Ya mungkin seenggaknya dari 4 orang yang paling belakang itu gue jalan agak duluan. Ya sebenarnya agak lucu juga sih gue dibilang lah. Jadi gue jalan pas posisi dia hipo yang mungkin hipo lah dia sebut aja hipo dia pertama itu jalannya agak lumayan nanjak. Nah gue ngeliatin dari bawah tuh udah nemuin lu, ya Allah itu kasihan amat itu cewek lagi gitu, kenapa lagi gitu udah dikerubutin gitu. Piring gue sih bener hipo kan. Terus piring hipo, nah itu ya boleh dibilang lucunya itu gue nanya pendaki kiri gue, kenapa mas gitu. Nggak tahu itu hipo apa kedinginan apa kenapa. Hipo kali mas, jadi sotoy aja gue. Iya. Hipo kali mas hujan begini. Iya. Nah hipo gue ngobrol begini sama itu pendaki, gue lihat kayak tasnya si Gugun gitu. Kan agak identik, jadi warnanya agak-agak kenal lah ya sama tasnya. Apa sih kalau ngejreng tuh? Gue lupa oranye apa hijau gitu. Udah ngejreng si Gugun, akhirnya gue panggil dong. Gun, siapa yang apa namanya? Yang hipo gitu. Tuan si Ita. Oh, berarti teman wah itu gue kaget tuh pada sisi. Waduh. Ya kan lucu juga kan, gue habis ngomong sama orang kayak gue orang lain, pendaki lain. Ternyata teman lu sendiri ya. Nah itu akhirnya gue turun bantu Carol tuh gue bantu Carol kan space ya udah lumayan juga tuh sama gue yang paling belakang tadi si Andre, si Lisa, sama si Yuli paling belakang lumayan juga. Udah akhirnya gue teriakin aja si Andre kan biarnya leadernya lah biarnya yang handle duluan. Kok si Ita inian apa namanya hipo gitu, jadi emang ngejalan hipo gitu. Akhirnya dia juga ninggal juga tuh, Carol juga ditinggal juga sama dia. Iya. Senang bawa Carol. Paling berat lagi, tahu isinya apaan tuh. Terus dia naik juga kan rubut tuh. Nah terus satu dari gue itu kalau nggak salah ya Gugun itu tadi ngejar si paling depan itu. Ya, paling depan yang berdua. Besip juga tuh si Semi sama si Rizky. Kejar akhirnya kena lah itu juga kan kedapet juga tuh si Gugun manggilin. Dia turun gini. Nah semakin kita udah ngumpul semua tuh. 8 orang udah pernah ngumpul tuh ya buat nanganin si Ita itu. Tapi tetap dibantu sama pendaki yang lain. Tapi pendaki yang lain dibantu gini tapi sempet apa sih kalau yang di Tanjang itu ya, di Tanjang itu dibikin tenda juga udah. Sama pendaki ada juga pendaki cewek. Iya. Di Tanjang juga udah hipo. Nah terus pas hipo itu sih kalau gue sih mikirnya udah mulai mikir itu bukan hipo sih pas dia udah di dalam tenda itu. Jadi kayak ya gue belum tahu persis sih Bang Mimin kalau hipo tuh gimana sih, bisa teriak nggak sih? Ya mungkin bisa ya. Nah teriakannya tuh beda kayak bukan suaranya si Ita. Iya. Beda lah ya. Beda. Dari matanya juga mungkin udah kelihatan ya kalau misalkan itu bukan gejala hipo. Kalau gue ngeliat langsungnya sih ngeliat muka langsungnya enggak, tapi dari terus ditambah hawa juga kan, hawa tuh beda banget kayak gue bisa naik gunung tuh. Hawa ini kayaknya bukan cuma hipo nih kayaknya lah, beda nih gitu. Gue lupa itu di titiknya di mana sih yang jalannya agak kalau dikit lagi sampai puncak pos 3 itu pos apa namanya?
Yang tinggal trek lurus doang itu pos apa? Itu di pos 4 namanya Simpang Maleber kalau nggak Simpang salah. Maleber itu yang tinggal trek lurus mau ke Sultan kan? Iya. Nah sebelum Simpang Maleber, Butut Lutung. nah kayaknya daerah situ deh. Oh di pos 3 situ ya. Ya, daerah situ deh, gue lupa. Pokoknya kirinya tuh udah jurang. Oh. Kirinya tuh udah jurang. Di situ udah mau maghrib juga waktu itu. Oh udah mau maghrib. Iya, kan biasanya nggak mau maghrib udah mau sampai kan. Mm-hmm. Biasanya akhirnya lama di situ kan. Terus ya udah kelar. Nah, sempat agak mendingan tuh. Pas pendaki lain udah ngasih teh panas segala macam. Pokoknya pertolongan pertama hipotermia ya. Iya. Udah ditolongin, ya udah agak mendingan. Akhirnya kan dikebut nih. Posisi mau malam juga. Nah, sama tim pendaki yang tadi pada bantuin. Ibaratnya ya apa sih kasarnya tuh, syarat aja mas gini ke atas gitu ke surga dituntun lah ya. Ya dituntun lah. Akhirnya ya itu manfaatin teman gue yang gesit itu tadi, Si Gugun. si Semi sama si Gugun teman malah si Gugun yang namanya. Iya, jadi teman yang Gugun. teman gue yang gesit satu lagi tuh si Rizky tuh malah Don. stay kita. Oh. Nah itu dia duluan dituntun lah tuh, ditarik terus sampai ke atas, akhirnya sampai juga sih ke Sultan. Pas udah di Sultan ya kita Berarti kepecah 2 rombongan tuh. ya jadi rombongan Yang satu ngecamp di jalur, yang satu maksain buat ke Surken maksain puncak sama si korban itu tadi, sama si itu. kita itu. Tapi kita pas dia naik ke puncak seger-seger aja tuh ke Surken. Kayak fisiknya kayak nggak keganggu Lemes. segala macam. Tetap sih lemesnya tetap. Jadi makanya kan sempat makanya gue bilang kasarnya agak diseret itu kan. Oh. Agak lemes juga. Iya. Berarti Lemes. dipaksain ya. Paksain. Nah kan akhirnya pisah tuh. Ini sekarang gue ceritain yang dari tim gue dulu dah. Kita itu si Ita kita sampingin dulu. Nah dari kita kan berarti tinggal naik 3, berarti tinggal berlima dong. Iya. Nah berlima pas banget. Apa sih namanya? Ya udah gelap juga kan, dengan dasar kali kejadian udah maghrib. Nah itu malam tuh kita biasa aja. Pas malamnya itu. Iya, harusnya kan kalau misalnya itu bener-bener itu si Ita tadi ketempelan apa ya kesurupan apa gitu kan. Harusnya kan kita juga Kayak kena gangguan gitu sih. ya apa malam juga apa ya nggak tau lah gangguan gitu. Gangguan gitu. Nah kita tuh malam biasa aja tidur juga, gue nyenyak semua. Oh. Karena itu tidur di atas jurang ya. Iya. Ya apa di bibir jurang. Di trek lagi ya. Ya di trek. Nah itu malam biasa aja. Nah kalau di apa tadi si Semi itu pada di atas, si Gugun pada di atas. Dia juga kan makanya malam itu biasa aja. Nggak ada gangguan sama sekali. Kayak si Ita itu juga. Gue bingung kayak parahnya juga kita nggak ada yang ngelakuin sholat juga. Jauh juga tuh dari agama, malam juga nggak ada yang pernah ngelakuin sholat. Mungkin karena nggak tahu udah capek atau emang dasarnya PR juga tuh, becek juga tuh. Iya. Habis hujan kan. Akhirnya malam nggak ada gangguan, nggak ada apa. Cuma katanya temen gue satu nih. Teman satu gue tadi yang cewek juga namanya si Bisa. Bukan, bisa kan ada yang santri si Yuli, ya mungkin dia orang-orang yang tipe dari bapaknya ini mungkin punya keturunan, jadi diturunin gitu ya. Mungkin pas dia ada tadi awal tuh ada gangguan apa, dia udah minta tolong ke bapaknya, minta tolong gini nggak tahu juga nih, minta tolong gini. Ya mungkin nggak tahu dah tuh, gua nggak tahu sih ilmu gitu gimana. Terus? Ya mungkin, nah itu katanya dia doang yang diganggu malam. Mungkin karena dia lawan kali ya. Bisa jadi. Kalau kita kan mungkin yang sisanya pada pasrah gitu lah kita. Terus nggak terlalu mau mikirin juga. Ya maksudnya udahlah kita juga kesini cuman mau seneng-seneng, liburan, seneng-seneng liburan. Itu malam nggak diganggu, jadi diganggunya itu ada sosok hitam. Sosok hitam dia tuh nyamperin dia. Ya pokoknya nggak tahu deh itu dia gangguin tidurnya dia pokoknya. Tapi dia juga nggak bisa, mungkin kan bahasa kita diteprap kali. Iya. Nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Tiduran aja. Tapi dia sadar tuh ya. Tapi kita nyenyak, mungkin karena kita saking nyenyaknya tidur sampai dia begini tuh kita juga nggak tahu kan. Oke, nah yang di atas tuh tadi udah duluan itu juga nggak ada apa-apa malam. Aman-aman aja. Si kita juga nggak kesurupan lagi macam. Ketemu pagi
Tapi dari tadi ketemu pagi deh, ketemu pagi. Nah dari yang base camp yang dari tempat gua ngecamp itu kan si Andre kan leader di hitungannya. Andre nyamperin ke atas. Akhirnya ada yang bilang apa gua kalau siapa lupa, Andre tengokin di atas gimana keadaannya. Ngecek ya. Siapa yang ngos-ngosan juga ya? biasa aja. Umur ya. Si Andre nyamperin dong akhirnya ke atas. Nyamperin ke atas. Ya itu dia nyamperin ke atas katanya ketemu ya udah nggak ada apa-apa sih. Udah aman tuh ya. Mungkin pagi juga. Balik lagi nggak lama dibalik lagi si Andre ke tempat kita tadi. Gimana? Gue nanya gitu kan. Si Ita gimana? Aman kok. Udah main ke Edelweiss juga, udah foto-foto. Syukur dah kalau gitu. Dia nanyain dong kita, si Andre nanyain ke kita. Gimana kita baru mau ke surken kan gini? Bingung kenapa itu anak-anak udah pada pewek di situ. Jadi harus naik ke atas ya. Udah sampai sini aja, gue udah puas sampai sini. Dan itu semua kompak kata tuh di bawah. Iyalah udah sampai sini aja lah. Ngapain ke atas ini udah kayak rasa pentur. Iyalah pentur apaan di tengah di bibir jurang. Jalur. Kocak. Terus akhirnya tapi posisinya itu lu nggak ada yang ke atas tuh ya akhirnya. Cuma si Andre itu doang buat ngecek si Ita itu tadi kondisi ke tiga teman lu itu. Nah terus akhirnya gua lupa deh apa si Andre balik lagi ke atas buat ngabarin kita, kayaknya nggak ke atas. Dia langsung siap-siap turun, apa emang dasarnya dia udah wah ini kayak anak-anak apa dari atas tuh udah ya kayak anak-anak pada nggak naik, kali ini kita turun aja gitu. Lupa akhirnya turun dong. Ketika teman lu itu ya kita ketemu di tempat ngecamp gua tuh. Turun gimana udah ceria tuh si Ita itu. Gua pertama yang gua lihat tuh kan si Ita udah ceria gini tapi cerianya tuh kayak nggak bisa ditutupin. Kalau dari gua tuh matanya beda. Kayak masih ada kayak masih ketempelan lah ya. Masih nempel. Ketawanya kayak bukan dia, maksudnya ketawanya juga matanya juga kosong apa gimana sih kalau mata tampak ya, tatapannya itu kosong. Pasti kalau kata nanar kosong pokoknya kosong gitu, celong lah pokoknya. Terus udah kita ngobrol gitu, kita sarapan dulu deh kayaknya. Sarapan dulu di situ, kita bikin sarapan, lupa tuh menunya nggak perlu juga sih. Aduh aminnya biasa umur ya. Apa ya, dari situ udah selesai sarapan, kita foto-fotonya itu kita di pinggir jurang di tempat lu ngecamp itu. Iya. Lalu foto-foto di pinggir jurang, ya udah selesai foto-foto kita ya udah lanjut lagi turun balik akhirnya ngapain juga. Itu cuaca masih enak aja tuh. Nggak hujan, cerah lah. Pagi ya mau ke siang jam 9 jam 10. Itu masih cerah, enak sih kalau tuh adem. Nggak ada kabut, nggak ada apa. Pokoknya cerah. Nah nggak lama kita turun, mungkin nggak tak bingung di gunung itu kita pakai hitungan jam apa meter sih? Jam waktu ya. Jadi waktunya itu kayak apa? Kan jaraknya nggak jauh. Ya lumayan jauh dari tempat kita tadi turun dong. Nah itu udah mulai itu lah, kabut turun. Hawanya udah kayak pas yang tadinya cerah lagi gitu ya. Iya, yang tadinya cerah, terang lah pokoknya. Tadi cerah, kabut turun, anyep. Hujan enggak? Enggak hujan. Enggak. Ya mungkin apa sih harimun ya yang hujan awan tadi. Hujan dari rembesan kabut. Ya, rembesan kabut turun dikit-dikit. Itu turun. Nah, si siapa? Ita ini udah mulai aneh lagi nih dia. Aneh pertama yang ditangkap itu dia diem. Tapi anak-anak pada sadar tuh. Kalau dari kita semua, maksudnya sadar si Ita udah berubah. Ya udah lumayan sadar sih, maksudnya mainnya kayaknya udah aneh lagi. Coba dong tanyain sama temen gua tadi yang si Semi itu yang ngajak dia ke surken. Tanya gini-gini, nggak tanya dia juga orangnya agak minta bantuan pakai ilmu gitu juga. Bisa juga lah ya. Iya bisa. Nah tanya gini-gini, dilawan lah tuh sama dia si ibaratnya kayak ditantangin. Kayak si Semi itu ditantangin.
gini, lu keluar nggak gini. Iya. Dia bantu gini. Akhirnya dari situ si Itan ini udah mulai ngomong. Oh, berarti sebelumnya tuh kayak diem aja kesurupannya gitu ya? Iya, diem. Mungkin jalan tetap jalan, Mm-hmm. dia diem. Akhirnya dia ngomong, ayo kita mau pulang gini. Lu pulang. Ini temen gue mau gue ajak pulang. Jadi ibaratnya agak sarkas lah. Teman gue ini tanyainnya. Akhirnya dia itu, ya mungkin nggak tahu ini tuh udah ceritanya nggak mau pulang. Oh, si Ita ngomongnya itu. Gue mau di sini aja. Kata si Ita. Iya. Itu mungkin bahasanya si dia. Mungkin bahasanya si Ita ya, bukan bahasa dari makhluk halusnya. Gue mau di sini aja. Ya, gue nggak mau pulang. Lu pulang gimana sih? Kita kan berangkat bareng-bareng.